Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ahibbai, ummahati wa akhwati fillahi azza wa jal, ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di salah satu dari taman-taman surga, di salah satu dari majelis ilmu, dalam rangka kita sama-sama mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bertemunya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan, membawa manfaat baik untuk kita di dunia dan lebih-lebih untuk kita kelak di akhirat. Kemudian tak lupa kita mengirim salam, salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang senantiasa istiqomah dengan ajarannya, istiqomah dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya agar bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa istiqomah dalam amal soleh, sehingga harapan kita mudah-mudahan mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, di mana beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya ada 3 amalan yang akan mengalir kepada kita semuanya tak kala kita berbaring di alam kubur. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, kata Allah, tidaklah melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya dalam surah An-Nisa ayat 78,
Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh ya. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladzi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang kita bacakan di atas itu semuanya mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang kita tunggu setiap saat itu bukan waktu makan ya. Bukan waktu tidur ya. Bukan waktu bekerja, bukan waktu beraktivitas ya. Akan tetapi sejatinya yang kita tunggu setiap saat itu adalah kematian ya. Yang kita tunggu setiap saat itu adalah kematian ya. Banyak di antara kita beranggapan yang masih muda mengatakan saya belum mati. Ada juga yang lain yang tidak sakit mengatakan saya belum mati. Ada juga yang hidupnya dalam kondisi nyaman, enak ya. Dia mengatakan belum mati ya. Tapi ternyata banyak kita mendapatkan khobar ya, atau informasi baik lewat telepon maupun lewat SMS maupun lewat SMS ya. Si fulan ya atau si fulanah ya yang barusan duduk bersama kita ya, makan bersama kita, ngobrol bersama kita ya, selang beberapa menit ya, keluar dari majelis tersebut, kemudian kita sering mendapatkan ya informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Seakan-akan kita tidak percaya ya bahwasanya teman kita yang barusan bersama kita meninggal dunia ya. Iya. Banyak kita dapatkan iya, informasi seakan-akan kita tidak percaya ya. Itulah yang namanya kematian ya. Jangankan dia ya. Iya. Dari keluarga kita atau teman kita atau sahabat kita ya. Allah Subhanahu wa taala hari ini, detik ini, saat ini, kalau Allah ingin ambil kita, tidak ada di antara kita yang bisa menolaknya ya. Tidak ada di antara kita yang bisa menahannya ya. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematian itu datang menjemput kita, sebelum kematian itu datang kepada kita, sebelum kematian itu datang menghampiri kita, maka kita dari sekarang mempersiapkan bekal yang terbaik. Mempersiapkan bekal yang terbaik, dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal soleh ya. Kecuali amal kebaikan, kecuali amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita kumpulkan siang dan malam itu pasti akan kita tinggalkan ya. Rumah mewah kita akan tinggalkan. Jabatan kedudukan kita akan tinggalkan. Hotel, apartemen yang kita miliki akan kita tinggalkan. Mobil megah, mobil mewah yang kita miliki akan kita tinggalkan ya. Bahkan anak keturunan kita, pendamping hidup kita, itu juga akan kita tinggalkan. Adapun satu sahabat kita yang akan senantiasa bersama kita ya, yang akan senantiasa setia bersama kita ya. Siapa nama sahabat tersebut? Namanya amal soleh ya. Itu sahabat kita yang akan senantiasa setia bersama kita ya. Itu namanya apa tadi Ibu?
amal soleh ya, amal soleh ya. Nah, diceritakan ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan Ansor ya. Iya. Jadi sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Ada golongan Ansor dan golongan yang satunya namanya apa? Al-Muhajirin ya. Nah, datang sahabat dari kalangan Ansor ya. Ya. Setelah memberikan salam kepada Rasul, maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'min afdol," katanya dia. "Wahai Rasul, mukmin manakah yang paling mulia? Mukmin manakah yang paling mulia, yang paling baik ya?" Maka beliau mengatakan, "Ahsanuhum khuluqa," ya, yang paling baik akhlaknya ya. Jadi ini mukmin yang paling baik, ibu-ibu. Mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik apa tadinya? Akhlaknya ya, terutama kepada keluarga ya. Nah, maka kita belajar ilmu agama ini, ibu-ibu, akhlak kita semakin baik ya, tutur kita semakin baik, adab sopan santun kita semakin baik, terutama kepada siapa tadi? Kepada keluarga, kepada suami ya. Karena kunci surganya ibu ada di mana? Di suami ya, kalau sudah menikah ya. Maka kita semakin belajar ini, semakin baik akhlak kita, tutur kata kita, adab sopan santun kita ya. Terutama kepada keluarga, karena memang itu yang utama yang kita perhatikan, diri kita dan siapa? Keluarga kita ya. Diri kita dan keluarga kita ya. Ini yang harus kita perhatikan dan wajib kita perhatikan ya. Adapun kita dengan urusan orang lain tidak ada urusan kita ya. Yang paling penting itu diri kita dan keluarga. Iya. Maka harapan kita bertemu bersama keluarga di dunia dan juga bertemu di mana? Iya, di akhirat, di surga ya. Itu harapan kita ya. Jangan kita ketemu di dunia saja tapi berpisah di akhirat ya. Ya, akhirat ini adalah kehidupan yang abadi, yang kekal. Ya, tidak ada kehidupan setelahnya ya. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ya, tentang wajibnya menjaga diri kita dan keluarga kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu ya. Dari apa kita menjaganya, ibu-ibu? Dari panasnya api neraka ya. Api neraka panas apa dingin, Bu? Panas ya. Api neraka itu panas ya. Kulit kita ini tebal apa tipis? Tipis. Mana yang tebal, kulit manusia dengan kulit sapi, Bu? Sama kulit korbo? Ya jelas tebal kulit sapi sama kulit korbo ya. Kulit kita ini tipis, Bu ya. Iya. Kalau kena panas mudah meleleh, mudah gosong, mudah hangus ya. Kulit kerbau yang tebal, kulit sapi yang tebal, kalau kena api apa jadinya? Gosong ya, rusak ya, hangus ya. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Manusia yang sudah diampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang ya. Namun beliau ketika mengabarkan kepada para sahabatnya tentang api neraka yang paling ringan ya. Coba dengar baik-baik ibu-ibu. Api neraka atau azab api neraka yang paling ringan itu diberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib ini punya perjuangan yang luar biasa terhadap agama Islam. Mungkin Islam ini
bisa sampai ke kota Balikpapan ini sebab daripada perjuangan Abu Thalib. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada Abu Thalib. Nah, di sini kita bisa melihat, Bu, bahwasanya nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal harganya itu namanya nikmat hidayah ya. Abu Thalib ini siapanya Rasul? Pamannya Rasul ya. Yang hidup bersama Rasul, melihat Rasul bagaimana menyampaikan agama Islam ini. Ketika ada yang mengganggu, menggoda Rasul, dia yang di depan ya. Namun ketika Abu Thalib ingin melepaskan nafas terakhir ya, Rasul hanya minta kepadanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Tapi Abu Thalib tidak mampu mengucapkannya ya. Sehingga Allah turunkan ayat menegur nabinya ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi dari keluargamu. Iya. Akan tetapi hidayah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayahnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki ya. Kita bersyukur, Bu ya. Kita bukan keturunan siapa-siapa ya, tapi bisa dapat apa namanya? Hidayah ya. Maka kita ya jaga hidayah ini, Bu, karena hidayah ini bisa lepas ya. Salah satu cara kita menjaganya yaitu dengan belajar ilmu agama ya. Nah, ketika Abu Thalib ingin melepaskan nafas terakhir ya, maka apa permintaan Rasul kepadanya? Ya ammi Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan 2 kalimat syahadat, di mana 2 kalimat ini adalah kalimat yang akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Namun Abu Thalib tidak mampu mengucapkannya karena di situ ada Abu Lahab dan Abu Jahal yang senantiasa mempengaruhinya ya. Yang pada akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Dia kafir ya. Nah, Rasul minta kepada Allah agar supaya dosa-dosanya Abu Thalib diampuni, tapi tidak bisa karena Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir ya. Kemudian Rasul juga minta kepada Allah agar diringankan azabnya pamannya Abu Thalib ya. Maka Allah kabulkan. Dan azab yang diberikan kepada Abu Thalib, ibu-ibu perhatikan baik-baik, diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian mendidih sampai otak-otaknya ya. Itu yang paling ringan, Bu. Kebayang gak kira-kira, Ibu? Nggak bisa kebayang bagaimana sakitnya, ngerinya, iya, panasnya ya. Jangankan kita ya kena daripada api neraka, Bu. Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita asap daripada api neraka itu 70 banding dengan api yang ada di dunia ini ya. Itu bandingannya, Bu, bayangkan ya. Itu baru asapnya. Tahu asap, Bu ya? Iya. Itu baru asapnya daripada api neraka. Iya. Nah, di antara azab api neraka yang paling ringan, diletakkan bara api di bawah telapak kaki seorang, kemudian mendidih sampai otak-otaknya ya. Maka dari itu ibu-ibu, jangan kita remehkan yang namanya api neraka ya. Iya. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Karena Allah mengatakan bahan bakar daripada api neraka itu bukan bensin, bukan solar, bukan pertalite, iya, bukan minyak tanah, tapi bahan bakarnya manusia dan batu ya. Kita semuanya ini. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka dan berharap mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi api neraka itu sangatlah panas ya. Maka dari itu
Ya, ketika ada di antara kita, keluarga kita tidak sholat, ingatkan supaya sholat. Ya. Panas api neraka. Ada keluarga kita dari perempuan, anak kita yang sudah balik ya. Kemudian dia tidak menutup aurat, dia tidak pakai jilbab, alasannya panas ya. Api neraka itu lebih panas ya. Iya, lebih panas ya. Iya. Jangankan api neraka, Bu. Kita saja ketika kena musibah-musibah kecil di dunia ini kita panik ya. Bahkan kita tidak kuat menahannya ya. Coba bayangkan Bu. Ketika misalkan dari ibu-ibu naik motor ya, datang ke majelis ini ya. Ada yang tinggal di mana yang paling jauh di sini Bu? Kilo 11, wih, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ya, mencatat setiap langkah kaki yang dari kilo 11 ya. Ya, setiap roda motornya berputar ya. Dari kilo 11 Bu ya. Iya. Ada yang jauh lagi? Iya. Misalkan yang dari kilo 11 ya, naik motor ya. Qadarullah ibu-ibu, kita jatuh di atas motor ya. Karena kita ya tidak hati-hati naik motor ya. Ya, atau diserempet orang ya. Dan seterusnya ya. Kemudian jalan yang kita ambil itu kebetulan jalan yang agak sepi ya. Sehingga kita jatuh dari motor ya. Ya, atau kena batu, atau jalannya mungkin agak rusak ya. Qadarullah jatuh dari motor. Kemudian knalpotnya nempel di betis 2 jam Bu. Kira-kira sakit nggak Bu? Iya, nggak bisa bayang Bu sakitnya ya. Ini 2 jam nempelnya Bu. Iya. Bukan sakit lagi Bu. Iya. Iya. Mungkin kita ambil langsung tempat diri kita di mana? Di UGD ya. Belum lagi misalkan musibah yang lain Bu. Ibu misalkan ya, lagi masak di dapur ya. Qadarullah ibu nggak perhatikan bahwa gasnya itu ada apa? Kebocoran ya. Kemudian meledak gasnya ya. Kebayang nggak? Nggak akan kebayang bagaimana rasanya, sakitnya, perihnya ya. Belum lagi misalkan yang goreng ikan ya. Qadarullah minyak gorengnya tumpah di pahanya ya. Sakit apa tidak? Sakit. Belum lagi misalkan yang ingin buat teh, kopi ya. Qadarullah air yang lagi mendidih tumpah lagi di betis ya. Sakit nggak Bu? Pasti sakit ya. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan api neraka ya. Itu baru musibah-musibah kecil sudah panasnya luar biasa. Udah paniknya luar biasa ya. Setiap kita mendapatkan musibah seperti itu, semua rumah sakit itu akan kita mencari obatnya ya. Maksudnya kita akan cari Kita akan cari obat di semua rumah sakit yang ada ya. Agar supaya derita kita cepat cepat sembuh ya. Kalau kita masuk ke dalam api neraka Bu, tidak ada obat ya. Tidak ada rumah sakit yang bisa menanganinya ya. Iya. Yang bisa membantu kita hanya apa? Amal ya. Amal soleh saja Bu ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini manusia yang paling mulia kata Rasul tadi, yang paling baik akhlaknya, terutama kepada siapa tadi? Keluarga. Nah, maka ini harapan saya, semakin kita sering duduk di majelis ilmu, akhlak kita, tutur kata kita, adab sopan santun kita kepada keluarga terutama harus semakin apa? Membaik ya. Siap Bu ya? Iya, terutama kepada siapa? Suami ya. Karena kunci surganya ibu ada di mana? Ada di suami ya. Walaupun suami kita itu sekolahnya hanya tamat TK Bu. Ibu misalkan S2, S3 ya. Tetap pemimpin rumah tangganya siapa? Suami ya. Baik ya. Kemudian Rasul ditanya lagi oleh sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas?" Wahai Rasul, mukmin manakah yang paling cerdas ya? Nah, ini yang paling cerdas ini. Mukmin manakah yang paling cerdas ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan."
Nah, coba lihat jawabannya Rasul. Jadi jawaban Rasul ketika ditanya manusia manakah yang paling cerdas, ya? Maka Rasul mengatakan yang banyak mengingat mati, ya. Ini yang paling cerdas, ya. Iya. Jadi ternyata manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena orang yang banyak mengingat kematian, dia akan senantiasa terus dari waktu ke waktu, dari jam ke jam berikutnya, dari menit ke menit berikutnya, dari detik ke detik berikutnya. Dia mempersiapkan bekal yang terbaik, ya. Karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, ya. Jadi ingat, Bu, orang yang paling cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian, ya. Karena orang yang banyak mengingat kematian itu, ibu-ibu, dia tidak akan sombong, ya, dengan kelebihan-kelebihan dunia yang dia miliki. Dia tidak akan sombong dengan paras wajahnya yang cantik mungkin. Dia tidak akan sombong dengan tempat tinggalnya yang mewah. Dia tidak akan sombong dengan kendaraannya yang bagus. Dia tidak akan sombong dengan hotelnya, apartemennya, jabatannya, kedudukannya. Dan orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, dia akan meninggalkan semua dosa. Dan dia segera kembali kepada Allah dengan tobat, ya. Nah, maka dari itu kita wajib senantiasa persiapkan bekal yang terbaik. Dan di antara bekal yang terbaik tadi namanya apa? Amal soleh, ya. Nah, kata Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathatin. Apabila anak Adam mati, meninggal dunia, maka akan mengalir di alam kuburnya 3 amalan. Yang pertama min shadaqatin jariyah. Nah, ini yang pertama, ibu. Sedekah jariyah, amal jariyah. Yang kedua adalah min ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah min waladin soleh yad'u lahu. Yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh dan solehah, ya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Jadi ketika kita akan berbaring nanti di alam kubur, ibu-ibu, karena semua kita pasti akan mengalaminya. Iya, semua kita ini pasti akan mengalami yang namanya alam kubur, ya. Alam barzah, ya. Yang mati di laut akan mengalaminya. Yang mati di pesawat akan mengalaminya. Yang mati di udara akan mengalaminya. Semuanya akan merasakan yang namanya apa tadi? Alam kubur atau alam barzah, ya. Semua, iya. Dan tentunya belum ada di antara kita yang pernah survei ke sana, Bu. Iya, di mana kamar tidurnya, di mana kamar mandinya, di mana dapurnya, kita belum tahu, ya. Luasnya seperti apa, Bu, ya. Nah, maka dari itu, agar supaya alam kubur kita penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan, maka kita bisa menentukannya dari sekarang, ya. Dan di antara amal yang akan mengalir yang pertama namanya tadi apa, ibu-ibu? Amal jariyah, sedekah jariyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita kelebihan rizki, ibu-ibu, maka jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil, ibu-ibu. Iya. Apalagi ini bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengannya. Iya. Maka dari sekarang kita melatih diri kita agar supaya jangan apa tadi? Jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil, ibu-ibu. Ingat, ya, harta kita yang sesungguhnya bukan yang saat ini kita nikmati. Bukan rumah mewah kita, bukan apartemen hotel kita, bukan kendaraan yang mewah. Iya. Bukan makanan minuman yang kita nikmati, yang nyaman, yang enak. Akan tetapi harta kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah apa yang kita
Impakkan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wal fitnatu ummati al-mal, katanya. Sesungguhnya, kata Rasul, setiap umat ini ada fitnahnya, dan fitnah umatku, kata Rasul, yang paling dahsyat yang sering manusia selamat darinya yaitu fitnah harta, ya. Pertanyaannya, ada di antara ibu-ibu atau kita semuanya yang tidak suka harta? Ada nggak ibu-ibu? Ada? Tidak ada, ya. Semua kita pasti suka yang namanya apa? Harta, ya. Dan fitnah umatnya Rasul yang paling berat itu namanya fitnah apa tadi? Harta, ya. Banyak orang tua putus hubungan dengan anaknya sebabnya apa? Harta. Kadangkala orang tuanya belum mati, anak sudah apa? Sudah ribut, ya. Apa yang diributkan? Harta warisan, ya. Yang satu anaknya pegang linggis, yang satunya pegang palu, ya. Iya. Seharusnya orang tuanya yang sudah usia lanjut, sudah usia tua, berlomba-lomba untuk mengurusinya, karena di situ ada surga, ya. Tapi ya, mereka sibuk ngurus apa? Harta warisan, ya. Belum lagi yang lain, ya. Tetangga dengan tetangga, kiri kanan depan belakang, ribut lagi. Sebabnya apa? Harta, ya. Iya. Belum lagi yang tadinya sudah jadi sohib, ya. Sudah dekat, ya. Gara-gara ribut lagi, gara-gara apa? Harta. Memang kalau kita simpulkan, ya, hampir urusan manusia itu ribut itu sebabnya apa? Harta, ya. Jarang orang ribut, ya, itu gara-gara akhirat, ya. Benar, ya? Iya. Kalau di Arab, ibu-ibu, orang sering ribut itu gara-gara rebut sap pertama, ya. Kalau di sini ada nggak yang ribut gara-gara rebut sap pertama, Bu? Nggak ada. Nggak ada, ya. Iya. Kalau di sana itu ribut gara-gara ibadah, ya. Orang kalau ke Raudhah itu, Bu, mereka kelahi, ya, tapi kelahi mulut, ya, bukan kelahi fisik, ya. Orang mau ke Hajar Aswad itu kelahi, ya, tapi kelahi mulut, ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini sering ribut, sering kelahi gara-gara apa? Iya, harta, ya. Suami berantem sama istrinya sebabnya apa? Harta, ya. Bahkan sampai terjadinya perceraian itu sebabnya apa? Harta, ya. Nah, ini memang luar biasa harta ini, ya. Iya. Kalau di Arab, ibu-ibu, apalagi ibu misalkan punya rezeki kemudian bisa umroh di bulan Ramadan, ya. Itu banyak orang Arab itu dermawan, Bu. Kadang-kala orang Arab itu dia jemput, ya, jamaah umroh itu ke hotelnya, ya. Kalau untuk diajak berbuka bersama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Ketika ada orang Arab lain dicegat di jalan, kamu buka bersama saya, ya. Marah orang tersebut yang jemput tadi di hotel, ya. Kenapa kamu ambil jatahku, ya? Ini jatahku, kata dia, ya. Iya. Nah, ini luar biasa, ya. Apa namanya? Antusias mereka orang-orang sana dalam apa? Dalam beramal, ya. Nah, jadi Rasul juga mengatakan, la tazulu qadama 'abdil yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, katanya. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ia akan ditanya 4 perkara dalam hidupnya. Salah satunya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, ya. Nah, perhatikan ibu-ibu. Kata Rasul, kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai akan ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemudian dia kemana salurkan. Nah, perhatikan ibu-ibu, harta kita yang kita nikmati saat ini itu akan ditanya, mulai dari pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, ya, makan minuman kita, ya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai HP kita yang kita senantiasa sering sibuk dengannya, ini akan ditanya oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam As-Surah At-Takatsur,
Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya akan ada apa? Hisabnya, akan ada pertanyaannya. Maka dari itu untuk mengurangi hisabnya dari harta kita, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Iya. Ketika ibu misalkan mendengar di sana ada pembangunan masjid, maka jangan lupa kita keluarkan harta terbaik kita walaupun sedikit 10 juta misalkan. Iya. Walaupun 1 sak semen. Tidak mengapa. Yang penting ikhlas. Itu yang paling penting, Bu. Selama masjid itu dipakai, ibu sudah berbaring di alam kubur, insya Allah pahalanya tetap akan mengalir. Di sana juga ibu mendengar ada pembangunan pondok pesantren yang di dalamnya dikaji Al-Quran, hadis Rasul, ilmu agama. Jangan lupa kirim harta terbaik ibu ya. Pasir kah, koral kah, semen kah, besi kah, atau yang lain-lainnya ya. Kemudian di sana kita dengar juga ada fakir miskin yang membutuhkan ulur tangan kita, segera kita bantu. Iya, segera kita bantu ya. Seperti misalkan di Palestina ada yang butuh ulur tangan kita, jangan lupa kita bantu mereka ya. Sedikit ataupun banyak yang kita keluarkan, kalau kita ikhlas, insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkannya ya. Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang kita berlomba-lomba untuk membuka banyak pintu apa? Kebaikan ya. Supaya ketika kita berbaring di alam kubur, kemudian amalan-amalan yang telah kita tanam di saat hidup kemudian mengalir ya. Ingat ibu-ibu, harta kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita makan, yang kita minum, itu akan menjadi kotoran ya. Benar Bu ya? Yang kita makan, yang kita minum itu ibu-ibu akan menjadi sampah. Ibu sekarang punya uang banyak, kemudian traktir temannya, keluarganya ke rumah makan terkenal di Balikpapan, namanya rumah makan apa ya ibu? Taruhlah mungkin Torani ya. Ibu ke sana ya. Ibu pesan semua menunya ya. Nah, ada ayam goreng, bebek goreng, ikan goreng, iya, bandang goreng dan lain-lain ya. Setelah ibu makan enak ya, minum enak ya, tiba-tiba kamar mandi memanggil Bu. Apa yang keluar ya? Mungkinkah keluar ayam goreng, bebek goreng lagi ibu? Yang keluar itu sampah, kotoran ya. Itulah harta kita yang pertama Bu. Iya, itulah harta kita yang kita makan, yang kita minum, sampah ya, kotoran ya. Adapun harta kita yang kedua ibu-ibu, itu bukan milik ibu ya, tapi milik ahli waris ya. Iya. Iya, ketika kita mati meninggal dunia ibu, kita punya semuanya, rumah ada, hotel ada, mobil ada, apartemen ada, emas, intan, permata ada ya. Kita lupa didik anak supaya dia taat kepada Allah, supaya dia dekat kepada Allah, sehingga anak ini nggak sibuk ngurus kita ya, nggak sibuk ngurus kita yang sudah usia tua ini, tapi anak ini sibuk ngurus apa? Harta warisan ya. Sering kita dengar ya, banyak anak-anak ya penjarakan orang tuanya gara-gara apa? Harta warisan ya. Ini banyak ibu-ibu ya. Ini namanya uququl walidain ya. Durhaka kepada kedua orang tua namanya ya. Yang seharusnya orang tua kita sudah usia lanjut, sudah usia tua, kita sebagai anak ini sibuk mengurusi orang tua, karena di situ pintu surga yang tertinggi. Kita lahir ke dunia ini ada sebabnya. Sebab utama Allah dan sebab dari manusia adalah orang tua. Tidak ada yang hadir di dunia ini yang lahir dari batang pohon pisang ya. Semuanya punya orang tua ya. Tapi anak yang tidak dididik dari kecil oleh orang tuanya untuk taat, untuk dekat kepada Allah, sehingga orang tuanya usia tua, usia lanjut,
maka anak tersebut sibuk ngurus apa tadi? Iya, harta warisan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun harta kita yang ketiga adalah yang kita infakkan ya, yang kita keluarkan. Itu harta kita, Bu. Yang pertama itu harta kita adalah sampah atau kotoran. Yang kedua adalah milik siapa? Ahli waris. Adapun yang ketiga adalah milik kita, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan ya. Maka ini yang harus terus kita pikirkan ya. Yang harus kita pikirkan terus ibu-ibu adalah bagaimana agar supaya kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam kondisi enak ya. Iya. Jangan sampai kita pikirkan bagaimana supaya hidup enak terus ya. Makan enak, punya rumah tempatnya nyaman enak ya. Punya mobil enak, hotel apartemen enak ya. Tapi jarang dari kita memikirkan agar supaya mati dalam kondisi enak ya. Bagaimana maksudnya mati dalam kondisi enak? Mati dalam kondisi sujud ya. Seperti imam yang kemarin kita dengar di mana itu? Iya, masjid mana Ibu? Al-Ula ya. Nah, itu luar biasa ya. Mati dalam kondisi apa? Sujud ya. Itu luar biasa ya. Enak kita mendengarnya, Bu. Si fulan ya mati dalam kondisi sujud ya. Masya Allah. Si fulan mati dalam kondisi baca Al-Quran. Masya Allah. Si fulanah mati meninggal dalam kondisi zikir ya, istighfar, dalam kondisi sholat, dalam kondisi bersedekah ya. Enak kita dengar. Tapi kalau kita dengar si fulan mati dalam kondisi lagi gibah orang lain ya, enak nggak ibu-ibu? Nggak enak sekali itu ya. Iya. Yang lain juga meninggal dunia dalam kondisi belum bayar hutang ya. Enak nggak dengar Bu? Nggak enak ya. Yang lain juga meninggal dalam kondisi mencuri ya, korupsi, merampok ya. Nggak dengar, nggak enak Bu. Tapi kalau kita dengar, tangga saya itu mati dalam kondisi sujud ya. Masya Allah. Mati dalam kondisi lagi menuntut ilmu. Masya Allah ya. Enak Bu ya. Nah mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggal dunia dalam kondisi ya yang baik-baik ya. Amin ya. Kemudian di antara yang kedua yang mengalir. Yang kedua yang mengalir adalah ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama ya. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Siapa yang menyuruh kita? Allah. Siapa yang menyuruh kita? Rasulullah. Iya. Apa kata Rasul? Dari sahabat Anas bin Malik, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Iya. Karena ilmu agama ini adalah fondasi kita beramal, Bu. Ibu mau sholat harus tahu ilmunya. Mau berpuasa harus tahu ilmunya. Mau jual beli harus tahu ilmunya. Berwudu juga harus tahu ilmunya. Sedekah harus tahu ilmunya. Menikah juga harus tahu ilmunya. Inti dari semua amal kita ini adalah ilmu ya. Dan kita tahu tujuan hidup di dunia ini ibu-ibu tentunya karena ada ilmu. Banyak orang yang hidup di dunia Bu, tapi tidak tahu tujuan hidup. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bu, apa kira-kira tujuan kita hidup di dunia ini? Untuk apa Bu? Untuk tidur ya, benar ya? Untuk bekerja. Iya, banyak Ibu yang hidup di dunia ini yang ada di otaknya itu hanya dunia ya. Bagaimana tidur yang nyaman, makan yang nyaman, punya tempat tinggal yang nyaman, punya gaji yang besar ya. Iya, banyak yang hidup seperti itu. Bekerja, makan, tidur, bekerja, makan, tidur, kamar mandi. Bekerja, makan, tidur, kamar mandi, istirahat ya.
Banyak yang seperti itu apa tidak, Bu? Banyak ya. Ingat, Bu, tujuan kita hidup di dunia ini, Bu, tujuan yang mulia. Allah tidak ciptakan kita ini hal yang sia-sia, Bu. Ada tujuan yang mulia. Dalam surah Az-Zariyat ayat keberapa, Ibu-ibu? Nah, ini harus Ibu catat ini ya. Bisa bila perlu catat di apa namanya? Ya, di pintu kamarnya ya. Supaya kita tahu bahwa ada tujuan Allah ciptakan kita, Bu. Ada dalam surah Az-Zariyat ayat keberapa, Ibu? 56 ya. Iya, ayat 56. Iya, jadi catat, Bu ya. Surah apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Ah, Ibu catat ya. Itu tujuan Allah ciptakan kita, Bu, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Iya. Nah, ini luar biasa kalau kita belajar. Banyak orang yang hidup nggak tahu tujuan hidup ya. Kita alhamdulillah ya. Semakin usia lanjut, semakin tahu tujuan hidup ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu kata Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan tujuan utamanya adalah untuk beribadah ya. Itu catat, Bu ya. Catat baik-baik ya. Ya, jadi ketika kita lalai lagi pegang HP ya, lagi banyak orderan ya, atau paket lagi banyak depan rumah, Bu. Ingat, Bu, ketika Allah manggil kita hayya 'alas shalah, tinggalkan semua urusan dunia ya. Walaupun untungnya itu warna merah dan biru ya, semuanya ya. Kalau sudah Allah panggil kita hayya 'alas shalah, bersegera. Jangan bilang nanti. Iya. Karena orang ketika dihadapkan dengan urusan dunia, apalagi dunianya ini warnanya bukan ungu, tapi merah dan biru ya. Tahu kan warna merah dan biru, Ibu? Kadangkala dia mengatakan nanti dulu. Ibu, ketika Ibu mengatakan nanti dulu, apakah sudah dijamin masuk surga? Ketika kita mengatakan nanti dulu, apakah dosa kita telah diampuni oleh Allah? Ketika kita mengatakan nanti dulu, apakah kita yakin itu adalah waktu sholat? Kita tidak yakin, Bu ya. Banyak orang ketika dia mengatakan nanti dulu sholatnya, Pak, katanya, nanti dulu sholatnya ya. Ternyata bukan waktu sholat yang datang, Bu, tapi ternyata adalah penjemputan malaikat maut, sehingga namanya dia diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di situ baru kita sadar ya. Tapi sudah di alam yang berbeda. Suami menangis, anak-anak menangis, teman, sahabat, keluarga menangis. Siapa yang ditangisi ya? Jenazah kita yang mengatakan nanti dulu sholat. Iya. Kita akan mengalami ya. Iya, kita akan mengalami semua itu ya. Maka ketika Allah panggil kita hayya 'alas shalah, bersegera. Jangan bilang nanti dulu, karena nanti dulu itu bukan waktu sholat kita. Kita nggak tahu nanti dulu itu ya, ternyata adalah nama kita yang dipanggil ya di masjid, si fulana inna lillah, si fulana inna lillah. Ya, di situ baru ya kita sadar ya. Tapi di alam yang sudah tidak di dunia lagi ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan Allah ciptakan kita tadi ibu untuk apa tadi ibu? Beribadah ya. Beribadah ya. Ada dalam surah mana tadi ibu? Az-Zariyat ayat 56 ya. Nah ya. Jadi wajib kita belajar ilmu agama, Bu ya. Iya. Ketika kita sudah paham ilmu agama, ngaji bisa, baca Al-Qur'an bisa, apapun yang kita dapatkan di sini ibu-ibu, jangan lupa bawa ke rumah, Bu ya. Karena oleh-oleh yang paling berharga ibu-ibu bukan buah tangan kita dari buah-buahan, bukan fulus, bukan harta.
Oleh-oleh yang paling berharga ketika ibu belajar di sini adalah ilmu, ibu-ibu. Ketika ibu pulang ke rumah, sampaikan apa yang didapatkan di sini ke suami, ke anak, kemudian mereka amalkan, masya Allah, ibu meninggal dunia, pahalanya akan mengalir terus. Ya. Pahala akan mengalir terus ya. Bahkan ketika mereka juga mati, meninggal dunia, kita sama-sama mati, insya Allah kita bertemu bersama mereka di dunia dan juga bertemu bersama mereka di surga di akhirat. Ya. Kemudian di antara yang terakhir, Bu, nanti kita lanjutkan tentang ilmu ini ya. Kemudian di antara yang terakhir, doa dari doa anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kepada kita anak keturunan, maka wajib bersyukur. Banyak orang yang menikah 10 tahun tidak diberikan anak. Ada yang menikah 15 tahun tidak diberikan anak. Ada yang sampai 20 tahun tidak diberikan anak ya. Tapi ada wanita yang lebih subur ya, belum menikah sudah ada isinya ya. Ah, ini bahaya ini kalau ini Bu ya. Bukan terlalu subur itu bahaya itu ya. Iya. Musibah itu Bu ya. Nah, ketika Allah berikan kepada kita anak keturunan, Bu, wajib bersyukur. Mau itu laki kah, mau itu perempuan kah, mau itu sempurna ke alat anggota badannya, wajib bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita, ibu-ibu? Didik anak tersebut supaya dia taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Sekarang banyak orang tua yang menyesal. Kenapa menyesal, Ustaz? Karena dia salah mendidik anak. Dia telah mengutamakan dunianya. Dia sekolahkan dunianya saja. Sehingga memang benar anaknya S1, S2, S3 ya. Gajinya besar di perusahaan asing ya. 30 juta, 20 juta, 50 juta. Tapi ketika ibunya di usia lanjut ya, di kampung ya. Sebagaimana di kota Balikpapan ini banyak perantau ya. Ibunya di kampung nelpon anaknya yang sudah sukses dunianya. Nah, pulang nak. Ibumu sakit. Pulang nak, ibumu ini sudah tua. Apa kata anak tersebut? Ibu, saya nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang. Pulanglah nak, kata ibunya ya. Ayahmu sakit, ibumu sakit ya. Nggak ada yang urus ya. Pulang nak. Maaf ibu, waktu cuti sudah habis ya. Pulang nak sebelum engkau menyesal ya. Pulang nak sebelum kamu menyesal, kata ibunya sambil dia sedih menangis ya di kampung ya. Bu, maaf saya tetap tidak bisa pulang Bu. Kalau saya pulang gaji saya akan terpotong Bu. Iya, bisa-bisa saya dikeluarkan dari tempat kerja Bu. Pulanglah nak, tetap nggak bisa dia pulang. Sehingga esok harinya dia buka SMS ya. Kemudian dia baca SMS tersebut ya. Maka yang dia baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya, ayahnya telah meninggal dunia ya. Sehingga dia baca SMS tersebut hanya dengan air mata. Dia baca SMS ibunya, dia baca SMS keluarganya di kampung dengan air mata ya. Banyak anak yang seperti itu ya. Dia baru menyesal ketika ibu ayahnya telah meninggal dunia ya. Maka inilah ya penyesalan orang tua dan sekaligus penyesalan anak. Maka ibu, kita didik anak kita ya dari sejak dini ya, supaya taat kepada Allah, supaya dekat kepada Allah. Jangan takut ya, rezeki Bu sudah Allah jaminkan asalkan mau berusaha. Masya Allah ya, ada anak ya yang dididik oleh orang tuanya dekat kepada Allah. Nah, jangan lupa sholat sayang ya. Nah, jangan lupa puasa bulan Ramadan sayang ya. Nah, waktu sudah tiba sholat, nah ya. Sehingga Masya Allah anak tersebut terus taat kepada Allah. Anak tersebut nggak punya titel S1, S2. Anak tersebut merantau ya, kerja di luar ya. Telepon ibunya nggak telepon di kampung, ayahnya nggak telepon. Dia hanya mendengar informasi dari tetangga, Mas ya, atau Mbak, itu ibumu sakit di kampung. Tanpa menunggu waktu langsung dia pulang anak tersebut ya. Terutama anak laki-laki didukung oleh istrinya. Ibu-ibu ingat ya, kalau suami berbuat baik sama orang tuanya, mertua, wajib ibu dukung ya. Paham ibu-ibu ya? Wajib ibu dukung ya. Karena kunci surga suami itu ada di mana? Di mana ibu-ibu? Di orang tuanya, ibunya, ayahnya ya.
Sehingga anak ini tanpa menunggu waktu ya, pulang ke kampungnya ya, ngurusin ibunya, ayahnya yang sudah tua, yang sudah lanjut ya. Ketika ibunya sakit dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian dia rawat dengan tangan penuh kelembutannya ya. Ketika ibunya ingin melepas napas terakhir atau ayahnya ingin melepas napas terakhir ya, apa kata anak tersebut? Ibuku tersayang, ayahku tercinta ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, karena inilah kalimat yang tertinggi yang diajarkan oleh Rasulullah, kunci surga ya. Sehingga ibunya, ayahnya dengan pelan-pelan dia lepaskan napas terakhir, la ilaha illallah. Ayahnya la ilaha illallah. Kemudian meninggal ayahnya, meninggal ibunya ya. Masya Allah, alangkah bahagia ibu tersebut, alangkah bahagia orang tua tersebut. Bagaimana dia tidak bahagia? Anaknya yang dia lahirkan dalam kondisi susah, dalam kondisi susah payah, berhasil mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul mengatakan, "Man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya, barang siapa yang mati dan akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka tidak ada tempatnya kecuali di surga ya. Inilah orang tua yang sukses ya. Inilah orang tua yang sukses karena anaknya telah berhasil mengantar dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu tersebut, ayah tersebut meninggal dunia, dia nggak sibuk mencari ustadz ustazah. Dia yang mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian mengantar ke kuburan ya. Setelah orang-orang pulang dari kuburan, kemudian anak tersebut merenung sejenak di kuburan ya. Sambil dia berdoa, meneteskan air mata dengan keikhlasan, apa kata dia? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sehingga yang tadi kuburan ibunya sempit, lalu kemudian Allah luaskan seluas mata memandang. Rabbighfirli, kata dia, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburannya yang tadinya gelap gulita, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan cahaya yang lebih bercahaya daripada sinarnya matahari. Kemudian terus berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburan orang tuanya yang tadinya penuh dengan azab, penuh dengan siksa, lalu kemudian Allah ganti dengan kenikmatan ya. Allahu Akbar ya. Inilah kebahagiaan, inilah kemuliaan yang dimiliki oleh orang tua yang telah mendidik anaknya dari kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak tersebut berhasil mengantarnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha, sehingga harapannya bertemu bersama mereka di dunia dan harapannya berkumpul lagi di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari manusia dan syaitan. Kalau ada yang kurang jelas, ya ada yang ingin disampaikan, ya kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya. Artinya Rasul mengabarkan kepada kita bahwasanya Islam telah mengabarkan kepada kita yang halal itu sudah jelas dan juga yang haram sudah jelas ya. Kemudian Rasul juga mengatakan
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik ya, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagaimana cara kita memohon ampun ya ketika kita makan makanan yang bukan milik kita. Begitu Bu ya? Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa ada makanan yang kita makan bahwa itu adalah bukan milik kita, yang pertama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang kedua, ya, kalau kita tahu benar-benar itu bukan milik kita, kita berusaha untuk apa namanya? Menggantikannya ya. Berusaha apa? Menggantikannya. Tak kala kita apa namanya? memiliki uang ya. Untuk apa? Untuk menggantikannya ya. Ya. Untuk menggantikannya ya. Karena kalau kita tidak menggantikannya, yang dikhawatirkan kita masuk dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ya. Apa kata Rasul? Ma nabata lahmuhu min ta'amin wan naru aula bihi. Perhatikan nih hadisnya ibu. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram ya. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, maka tidak ada tempat duduknya kecuali di neraka ya. Bisa dipahami Bu ya? Jadi daging kita ini kalau tumbuh dari makanan yang haram, maka tidak ada tempat apa namanya? Tempat kita kecuali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan ya. Jangan sampai makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita itu adalah makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawabannya Bu ya. Yang pertama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berusaha untuk menggantinya kalau kita punya apa namanya? Ya, punya uang. Kemudian yang ketiga kalau tidak bisa kita menggantikannya, kita berusaha untuk ikhlaskannya, minta kepada orang tersebut halalan ya, menghalalkannya. Kemudian di antara yang keempat apa tadi? Apa yang keempat tadi Ibu? Iya. Kemudian yang keempat, jangan sampai kita makan makanan ya yang bukan milik kita. Karena makanan yang kita makan, yang kita masukkan dalam perut kita tidak ada balasannya kecuali ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang lainnya. Iya. Bolehkah kita mengeras suara ya ketika sholat sendirian ya? Kalau sholat jahar boleh ya. Ya, sholat jahar itu boleh. Seperti sholat apa? Maghrib, isya, subuh ya. Boleh itu ya. Adapun kalau bukan sholat jahar maka tidak usah kita keraskan ya. Karena Allah dan Rasul SAW telah mengajarkan kepada kita ya. Iya. Ada sholat yang dijaharkan, ada sholat yang disirkan ya. Nah ya, wallahu a'lam bishawab ya. Setelah azan. Sholat sunnah fajar itu dilakukan setelah setelah dikumandangkan azan ya. Ya, kalau ibu banyak waktu ya. Ya, ibu-ibu usahakan jangan sampai tidak sholat ya sunnah 2 rakaat ya. Ya, karena ibu banyak waktu ya di rumah ya. Ya, karena sebaik-baiknya sholat wanita itu tempatnya di mana? Di rumah ya. Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita rakaataini qabla al-fajri afdalu minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan
seisinya ya. Jadi dunia ini ya banyak kenikmatan, ada hotelnya, ada apartemennya, ada ya keindahan-keindahan dunia yang lain ya. Tapi ada yang lebih berharga kata Rasul di sisi Allah, yaitu dua rakaat ya. Nah, maka ini ketika ibu misalkan ya ada ibu punya anak perempuan ya, kemudian ada laki-laki yang datang melamarnya ya. Iya. Laki-laki tersebut ketika ditanya, apa yang kamu punya ya? Kata laki-laki tersebut ya, saya tidak punya apa-apa Bu, kecuali dunia beserta isinya. Diterima itu. Iya. Paham ya? Iya. Berarti dia bertanggung jawab dunia akhirat ini ya. Iya. Artinya sebelum sholat subuh aja dia udah berusaha ya untuk mengejar yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan yang lain ya. Tapi misalkan ada seorang laki-laki datang melamar anak ibu ya, kemudian dia tidak sholat ya, nah, maka ibu harus banyak-banyak berpikir ya. Hak Allah saja diabaikan, apalagi hak istri ya. Nah, bisa dipahami ya. Iya, hak Allah saja yang Allah kasih dia rizki, Allah ciptakan dia, Allah berikan kenikmatan, dia abaikan. Lalu bagaimana hak dia seorang istri ya, seorang manusia ya, pasti dia akan lebih laleh ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, intinya kita terus senantiasa semangat ya dalam beramal soleh ya. Iya. Cukup? Iya. Apabila kita beribadah seperti sholat atau mengaji, tapi ilmu tentang sholat atau mengaji kurang, tapi tidak tahu bagaimana sholat dan mengaji. Iya. Ketika ada orang yang mengaji, ada orang yang sholat, tapi tidak mau belajar ilmu agama, maka mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Bisa dipahami ya? Iya. Mudarat, tahu mudarat enggak ibu-ibu? Kerusakannya itu lebih besar daripada apa? Manfaatnya ya. Ya, karena inti kan daripada ibadah tadi sebagaimana kita katakan di awal, intinya ilmu. Sampai-sampai Imam Bukhari dalam kitabnya, ketika beliau menulis kitab Sahih Bukharinya, muqaddimah itu apa kata beliau? Al-ilmu qablal qawli wal amal ya. Berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal ya. Jadi kita berkata saja Bu harus ada ilmu, apalagi ini beramal. Salat ini amal apa berkata? Apa ucapan? Ini kan amal ya. Baca Al-Quran ini kan amal ya. Berkata saja harus ada ilmu. Nih ya. Banyak orang tersinggung itu sebab amal apa ucapan? Ucapan ya. Istri itu sering cemberut itu gara-gara perbuatan suami apa ucapan suaminya? Ucapan dahulu ya. Iya. Makanya ucapan ini bahaya Bu, kalau kita tidak menjaganya ya. Sehingga ada ucapan Arab mengatakan ya, al-lisanu kasayf ya, fa in lam taqta'aka. Lisan ini Bu seperti pedang, bahkan lebih tajam daripada pedang ya. Iya, memang benar ya. Lisan ini banyak yang menusuk hati orang lain ya. Iya. Banyak menusuk hati orang lain ya, dibandingkan pedang ya. Kan pedang jarang yang menusuk hati orang lain. Tapi kalau lisan ya, seorang suami berkata kepada istrinya dengan ucapan-ucapan yang tidak baik ya, langsung apa? Sakit hati istrinya ya. Maka sakitnya itu di mana? Di sini kata ya. Iya, sakit di sini ya. Iya. Jadi itu mertua lagi tambah. Iya. Udah suami ngoceh, ikut campur mertua, tambah sakit. Ipar lagi ikut campur, tambah sakit ya. Sehingga pada akhirnya apa? Kelahi, adu mulut. Sehingga pada akhirnya apa? Bercerai ya. Apa sebabnya tadi? Lisan dia. Makanya lisannya ibu-ibu harus dijaga.
Iya. Jangan sampai suka menggibah ya. Karena lisan ini tidak bertulang tapi panjang ya. Orangnya ada di Nurul Haq ya, tapi lisannya bisa sampai Istiqomah Lapangan Merdeka sana ya. Paham Bu ya? Iya. Lisan kita ini pendek ya. Orangnya ada di sini ya, tapi lisannya bisa sampai kilo 11 sana ya. Nah, ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah belajar jangan sampai panjang lisan ya. Maksudnya menggibah orang lain ya. Bisa dipahami Bu ya? Iya. Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita terakhir ya. Apa kata Rasul? Ya, penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka ya paling banyak itu disebabkan dua anggota badannya. Salah satu dari anggota badan tersebut adalah yang ada di antara kedua bibirnya. Maksudnya apa? Lisannya ya. Jadi penduduk neraka itu banyak masuk ke dalam neraka itu ibu-ibu, sebabnya yaitu lisan ya, terutama kaum wanita ya. Jadi Rasul melihat kebanyakan daripada penduduk neraka itu yang paling banyak itu dari kaum wanita, dan mereka masuk ke dalam neraka itu disebabkan salah satu anggota badannya yang mereka tidak bisa pandai menjaganya, yaitu tadi apa namanya? Lisan. Terutama mereka tidak bisa menjaga kepada orang yang paling utama, yaitu suaminya ya. Jadi itu kata Rasul ya. Wanita itu banyak masuk ke dalam neraka itu sebabnya kufur terhadap suaminya. Mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, mereka baca Al-Quran, tapi tidak pandai bersyukur kepada suaminya ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu, ketika suami kita pulang ke rumah, usahakan sambut suami dengan apa? Dengan ceria ya. Paham ibu-ibu? Jangan sambut dengan ceria ketika bawa kertas merah dan biru saja. Jadi ketika suami pulang, ada atau tidak ada yang dibawa, tetap sambutannya apa? Iya, ceria Bu ya. Iya, lisan, tutur kata diatur, bahasanya diatur, penampilan juga diatur. Jangan sampai aromanya itu bumbu dapur terus ibu-ibu ya. Ya, bisa dipahami karena ibu-ibu ini luar biasa. Ketika keluar rumah menghadiri acara-acara, luar biasa penampilannya ya. Iya, parfumnya bisa dicium dari jarak 1 kilo Bu ya. Iya. Belum juga lipstiknya apa namanya lagi? Iya, bedaknya ya, tebalnya 5 cm ya. Pas ketika suaminya datang ke rumah, pulang ke rumah, aromanya bumbu dapur. Nah, ini tidak dikenalkan. Harus dibalik Bu ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit dari apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan yang terpenting bisa diamalkan ya. Kita akhiri dan tutup perjumpaan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.